Hatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk apa? Mekah. Terus dari Hatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Maktabah Anas bin Malik napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru intinya. Tapi itu bagus. Kalau mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngeten ben sampean ngertos punya perbandingan. Hatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Niku rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Hatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali mukadimah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif nate nang Habasah gitu apa? Nate, tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah. Pokoknya sing roh sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Hatib bin Abi Balta'a iku melok termasuk daerah perang napa, Badar. Dan ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Hatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus dibojo sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok ceritane. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah iku tanpa bojo. Malane kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ana nakalane ana sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak. Ya diam-diam misalnya Rukin di rumah Tibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Boten iki mengke ana critane, termasuk Mbok Nom bulan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk napa? Mbok Nom. Iki termasuk kata kunci iki. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Nggih. Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir.
Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nek kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusé wong itu kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunya aku ora dadi ghanimah. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku jago menapa? Ghanimah. Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi ghanimah, babonan dadi amal. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Nak ghanimah mbek amal. Mulane sahabat itu budi-budi sak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saiki wong seneng wae ayo delian. Jadi saya itu senang perang. Mereka hadiah untuk Ahmad. Tahu apa? Mana yang turunan yang bedik-bedik kayak Khalid bin Walid, anak yang bedik-bedik. Nonton kadang Ahmad orang bagian ini diambung. Lorong bagian bu ambung. Wah, lorong mesti bagian. Hanya di perang itu sih loh. Dua lima bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhatul Khoh, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing putusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Nah, ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Terus dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat. Dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari Kanjeng Nabi, "Mar kowe ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran bikin pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu. Laku wis kowe kelakuane mau oleh pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Paham ya? Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis kelakuan apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, poso dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwi malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti tahun.
Jadi dulu larangan betul poso setahun. Jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan tok, ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti iku nak wis kadung dadi kiai ya bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah. Arafah. Aku ora tau poso dadi ra. Pas saya khawatir kakek gak jarah. Kulo niku mergo kulo niku ape cerita poso sunat itu trauma kanca kulo. Niki kisah nyata. Kulo niku kanca jenis Sukron. Mule yo latihan nyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal maka ana soma daro napa? Kulo. Pokoke melepok pokoke padile poso 6 dina Syawal. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dekne ra poso. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku lho. Kula mau arep jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne lho kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni. Pos sing do poso 6 dina do tuan dekne. Syukuran rokokan tenang. Iya jebule jenengan bodho niku lho. Kula men poso-poso ana jenengan jebule jenengan gak poso. Akhirnya tuan kula kuwapok kok Gus. Kula ngiyi tenanan kuwapok. Akhirnya saiki wis berpidato fadilah mulang ngono. Dene kula ki ngoten ning dindi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah mbek Mustofa. Nyabari melarat kalah mbek Ruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal Fakri, saya tetap kalah berukan. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Mulai kisahnya saja. Ini kurang tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Jadi saat itu kata orang-orang kafir, "Mas, kamu boleh tawaf, tapi tahun depan kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Mumpun Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah sing lucu, mereka Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Kita senyum-senyum. Takoi Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah senang? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma tala'atis samsu. Aku bantuk surat yang informasi ini itu sangat menyenangkan. Oh, aku luwih seneng timbang donya sak isine. Nah, termasuk surat iku la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa? Berusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina. Dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso domek. Ternyata Sulhul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah ana Sulhul Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan. Lha jenengan dhewe sing critono ayat nak kita bakal tadkhuluna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab cek. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ora taun iki, Mar. Ya Pak Umar iku, Umar kotom iku sing kepaten wong tenan wae. Wes, gak trimo dene takok Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek cangkeme. Ya tapi kan insyaallah, Mas. Coba iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa tersapian terus ada problem-problem sosial. Latat kulun nal masjidil haram napa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak. Kok enak-enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul kan, repot. Tak sobete ra barbar.
Yang tim mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang gitu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Wah, aku kok jinak kaget buatku. Maksudnya biasanya nggak informasi kan cosmeng. Nah kali ini melenceng berarti alas tar. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi nggak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaganya mergo ora ono jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anto poso dalan. Buar ini Madinah dia sempadan. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bondo kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuaku ora ono pikiran tuaku ora ono. Mergo kangen mbok enom suwi-suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah lha yo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngaparoi ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Bantah Rasulullah. Mulane terus dadi mitos nak poso dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning uteke dhewe ora ono kamus tawaf ora. Wah, kamus tawaf mboten en. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, orang Islam tak dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Digamane ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan, pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi jaga prestasi. Temenajan to kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono jaga prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono jaga prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Menurut saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil Gus, jenengan sinau tenanan perkara ini dihormati dijujung. Engko pondoke ya jelas mulang jelas. Nak rugen kon sinau tenanan ya ngerti ra di pondok. Engko kitab Pak foto-foto takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngerti takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak saya juga enggak pernah tanya gitu.
Malah narang alim takon tenan. Ana kiai dirang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda, Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkannya, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Jadi biasanya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong berkumpul dengan kepengen kulo pidato. Karena kulo pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya danten senegani pengajian sing saya, mboten nggih saya, sing turu nggih saya, sing tengah-tengah nggih saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Soal dadi nek Ihya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni, poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata pengiran ditutur wali sampeyan turu. Iku ngilir bedak salat. Gak terima, jadi saya wali di tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turu ngora-ngora mau tanginnya beda sholat fardu, derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok to gampang to. Takok. Kene wali sing tukang turu takok. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Yo ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya oke mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur tuh paling efektif ninggal maksiat. Wes aku poso langgar ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgar mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Islam korongane pokok. Bisa. Wes acak tanem delok wedok mbek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Piye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru yo kena ora kena, maksudnya cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku yo mau kamar aku akhirnya ngempet kira usah ngempet apa ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, wong ono pengajian kok ora tekono keapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngrumat anak iku ibadah, ngrumat ibu iku ibadah. Lah sing anak di pengajian malah wis saiki nglakoni saranem iku ngrumat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngrumat ibu iku apik, ngrumat anak iku apik. Lah ngomong sing ra teko malah wis nglakoni iku. Mergo saiki ning omah ngrumat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasikan ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten nengani pengajian kula nggih saya wong ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Sing sakniki teng omah ngrumat anake nggih saya iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang tidak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer, tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi itu, dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, buatan terima kiai, buatan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Jadi ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Lah mesti angger kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom, awake kekar, gua pacul, tenang ya, ana suwang ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake dhewe gak gelem
Cek rugine wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nggak tahu dia ajaran. Lu itu Nabi, malah saya tak yakin. Jadi Nabi Muhammad Nabi tenang. Enggak mubalek. Jadi dia tidak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Karena Gus yo cokon melok-melok, malah ra aku malah repot. Lah padha sing Gus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Tugas. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau wangkel ambek awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso napa? Setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik terus. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musyak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia ini tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musyak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyen agak diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih napa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, "Lo nak bingung yo gampang, pokoknya fakmilu idata Sa'ban salah dina yauman." Loh, tapi salah dina yauman yang awal Sa'ban itu besok. Paham ya? Loh nggih to. Paham Mas Abu ya? Salah dina yauman Sa'ban jebule sing sitok misale Mustofa ngitunge Ahad, sing Ruhin ngitunge Senin. Tak tetep ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatane bahak ra poso, bahak poso. Lah sing biasa poso dalail malaikat iki dicatet bagian dalail apa Ramadan kan. Paham gitu. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingungno. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana poso sekarang lu cocok. Mergo ya mergo ora usah poso niku maksudnya. Mergo ora usah napa? Poso. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya baik cerita ilmiah ini masih cerita sahabat. Termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedhik, kados kula niki kathah. Alim tapi diperhitungan, pokoke seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo
wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram mbok lakoni. Kowe poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran wong ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya ya musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak-balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kaya aku terus puasa, pangeran pirsa. Bah mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik nak dua pendapat ekstrim di fikih biasanya sing ketiga terus nakalan. Sok bisa tapi asline nakalan mergo untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggale tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Dan itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Mohon kalau balik ya tentang cerita kitabnya. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasane jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalimno wong tahqiq, ya ora ana wong alim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong alim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepengen ngalim tahqiq. Wong entuk ijazah, wong umpama mondok salaf lah tetep alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tangga. Misalnya kalau rukun ya ora alim tahqiq ya ora ijazah. Wong kok Banyuwangi tergo bojo ya. Yang ora reputasinya sudah gitu. Dan itu wis dilemong tuane pira-pira enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodok untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut iso maca Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan pokoknya sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Lawan yo repot. Mas kalau aku dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yang ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Timbang esuk-esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasane separatus setan ilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok mlaku-mlaku. Jajal muncul setengah pitu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing napa? Subhat.
Sawangane kangen Ka'bah. Jebule plesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak multajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kakuati to ngadepi wong ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa wong gelem. Paham ya dadi niki ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda, beda-beda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Baltaah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah ngutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan, bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama dari kiai. Di satu sisi pelaturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong, misalnya. Bocah pacaran, sing nemen kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, itu tak ada tianu kiai bendadani uang, nggak mau ngambil bendadani malah boyong rasa bendadani uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh yang saya temui itu punya nurani mesti paradoknya di situ. Lah Gus pondok ora ono pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya ora khase kiai. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar. Itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Agus betul teng pondok malih. Mungkin anak kula dibuajak kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong. Dadi kula pondokno ben mari. Lah nek jenengan boyong ya terus nyolong terus mawon. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh pun ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Piye ora cukup. Kan tidak mungkin pondok tanpa pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya penting bayar bar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terusakan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini rumah tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bojone mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling faka'anna fi wajhi asafun. Nabi itu susah sekali. Susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah. Ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi. Dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini.
Pakai fala ahzan, pakai fala abki, wa umati tuqau baina adurikum. Lho aku ra susah piye iki ku santriku umatku tangane diketok ning ngarepku kae ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu. Ya gampang tuh ya Rasulullah, ya usah diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepura mawon ora usah diketok. Terus jawab Nabi apa? Zaka sultanusu'in iki kula waca ge. Zaka sultanusu'in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Loh, nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa kerusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu dihilangi sih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jeneng. itu hebat. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, jadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika eksekutor ngetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakalkan? Gampang tuh ya Rasulullah. Kan jenengan ngoten ora samawon ora usah diketok. Aduh, iku sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang wis terbukti salah kok ora ana hukum. Tapi hukuman iku iso mbok batalno. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ono hukume edian ora. Tapi iku mergo iku ora ono contone. Kecuali cerita-cerita ning kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ana pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan, Gus. Tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sauri-uripe ngaji mek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne. Pancen ra ngalim kan uteke akeh. Dene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Kaya nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jadi nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora apa. Ora kae. Dadi dene kudu contoh dosa sing Allah ya ora seneng, setan. Wah aneh banget iki. Oh, dosa. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wae zina. Setan yo ora seneng ya bojone. Allah karib. Mulane saiki terus mulane minuman keras nek diombe wonge mati diteket setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak trimo. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombene dipek. Mulane hukumane berat jane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, jane setan nulung. Iki lah yo ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok ape utekam lah ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Nggih niku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Engko nek ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soleh biasa-biasa wae kok tetap awar kula santai Gus. Jadi semoga jare nak soleh nemen keluargane awar Nabi meriang Gus. Wah sungkan aku dilak-diluk terus kan. Gak enak. Jadi keluargane biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah iku carane yo soleh yo nemen-nemen. Kira ngajar, kira. Lah yo dene wijine rasional urusan ngono. Omong to kitabe blobor tapi nak urusan ngono dene. Ya muga-muga rezeki mi utek ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macem.
Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sampai anda harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya emang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat. Jadi yang berkonco-konco nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang usah umroh bolak-balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Ora ono ning Quran dimulai tuh bil bedi ora ono. Pertama yang kon maca. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Ora ono cerita liyane ilmiah. Lah iki ulama, dadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di juhura kalian naskar-naskar. Nah, kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mati. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Cara sing belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, Gus kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar bahwa kemudian wajib haji nak ditakdir wajib ini kok nggih ya kaya kula mari kadang wah ya repot kalau nu cara melarat malah ora mikir kaji kadang ditakdir mampu napa nah rugen kula takok wah kula ora kepikiran blas ora wajib oh tekale pikir gowo-gowo tapi memang ya kalau ulama itu watak dasar yang wajib enggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu 'alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Sing melarat njodongano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris. Paham ya sing dudo-dudo ya kepenang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono iku, Pak. Selain aku ya ora duwe donga-donga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nek sing kiai-kiai ngoten wae ono ae dongane. Buka toko ben laris. Istiwa si bebas wae akad legi apa kok sesuai wae ono cara-carane opo piye mungkin dia ra ditoko kok carane ana mulane kula nyuwun tenan kula bola-bali wae jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon rasa sowan-sowan gutung kula iki mbuhan metu suwani mudi untuk hubungan di sani wae recep mulai tenyok tenan kula ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu teng kawasan Sedan. Itu keputusan niku haflah akhir sana ini ngundang kula. Ngundang kula kan pidato itu hasanah itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon mubalek lah mau itu hasan. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jeneng kiai-kiai pun pirsa nek jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok kon duduk keputusan kiai malah lucu to, aku kiai, jadi ra wajib duduk keputusan apa? Apa iki panitia? Waduh iya selalu. Kalau kita
tenang aja guyon. Aku iku kiai aja mbok intimidasi mbek keputusane napa? Kiai. Dikandakno ning para kiai sing mutusno. Jare Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu mbek ketua kiai. Wah, aja teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo saking takzimku ben wis piye ben ngomong kene untuk barokah alimmu ngene-ngene. Aku rabakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa? Tapi nak sing kados kula nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Ngono kula balik. Wingi entuk tamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato situ foto. Kula pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula enak. Padha aku nuruti kowe ya para ngono macuh to. Kowe aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari situ foto Rembang Wadul. Lah aku nuruti kowe ya adoh para ning ngono. Lah nek mentolo ngel-ngelo kiai emang. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Dari memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih napa monggo. Tapi sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu wong koyo Rukin ngomong apa percaya umpamane ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok Rukin Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus, mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini suwe-suwe kan ya suwe-suwe itu kes. Sing umur suwe-suwe loro. Kalau niku mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu, keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Mbak pangeran lah dijawab. Mboten apa? Nabi Ibrahim umur panjang, mbak pangeran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis ra ono, tuwek nono. Disuguhi kurma ben apa? Anggur. Anggur sing wis wabam sing mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebelum meneh. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten situ. Dene kuwatir meler-meler kuwi. Jadi pengenan ora dijawab. Ana satu wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ana aire to. Ono kan. Lha iku ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Langsung ya Allah cerita. Terus akhirnya alami mau Gusti. Saya kowe kepen tuwa barang kok lha opo? Santri ra duwe putu bosen ngrumat, bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ra usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Itu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran, kepengen umur napa? Wow, kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipancung karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi, warung Nabi duka, ya sudah ya Rasul, jangan dipotong kok gampang. Ora iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Ya, tapi jenengan ketok ngoten, ketok sumpek, ketok apa. Kalian Nabi cerita, walakin ta'afu bainakum terus njare korbane.
Ya Rasulullah dimaki kula bebas no. Sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walakum fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiyalahu min akhi syai'un fatiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah Jawa zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.